Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai Corporate Liquidation and Reorganization dari bab 18. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama dari Makhairunisa dengan NPM akhir 239, kemudian ada Tarisa Nelia dengan NPM akhir 247, lalu ada Dinda Rizky dengan NPM akhir 262, dan juga Catur Haila. Materi pertama, kita akan membahas mengenai Bankruptcy Reform Act of 1978. Nah, ini adalah hukuman federal yang berlaku sejak 1 Oktober 1979 untuk menghentikan Bankruptcy Act dari tahun 1898. Undang-undang ini bertujuan melindungi kreditur dan juga memastikan distribusi aset secara adil serta memberi kesempatan debitur untuk memulai kembali. Sebuah perusahaan akan dianggap insolven jika tidak mampu membayar utang dengan tepat waktu, atau jika jumlah utangnya melebihi nilai aset wajar. Proses kebangkrutan dimulai dengan pengajuan petition oleh debitur atau kreditor. Kemudian pengadilan dapat menerima maupun menolak atau mengubah status kasus tersebut. Pada tahun 2005, aturan ini diperketat melalui BAPCPA yang membantu waktu penyusunan rencana reorganisasi serta mempercepat keputusan terkait sewa properti, sehingga proses kepalitan lebih terkontrol dan kreditur lebih terlindungi. Nah, The Office of U.S. Trustee ini bertugas mengawasi administrasi kalau kepalitan dan juga memantau komite kreditur, memimpin rapat kreditur, dan juga menunjuk ataupun menjadi trustee bila diperlukan. Debitur wajib menyerahkan daftar kreditor, aset kewajiban, laporan keuangan, dan juga kerjasama dengan trustee, serta menyerahkan properti dan dokumen, serta hadir di sidang. Hakim kepalitan berperan menyeleksi sengketa dan juga menyetujui pembayaran utang maupun transaksi penting selama proses. Yang selanjutnya adalah liquidation atau likuidasi kepalitan, adalah proses cepat dan murah yang diajukan oleh debitur atau dipaksa kreditur. Jika disetujui pengadilan, penagihan langsung dihentikan dan trustee akan ditunjuk untuk mengelola harta pailit. Tugas trustee yaitu mengelola dan menjual aset, membagi hasil sesuai prioritas klaim, menyelidiki keuangan debitur, memverifikasi klaim, serta menyampaikan laporan ke pengadilan. Pembayaran klaim ini akan didahulukan klaim yang berjamin, lalu klaim tanpa jaminan prioritas, kemudian klaim lain secara proporsional, dan juga pemegang saham hanya mendapat sisa setelah semua kreditur ini dilunasi. Selanjutnya ada gambaran umum liquidation case. Jadi di slide ini kita bahas dulu apa itu likuidasi dan bagaimana gambaran umumnya. Likuidasi itu adalah suatu kondisi ketika perusahaan itu berhenti beroperasi dan seluruh asetnya itu dijual. Tujuannya untuk melunasi kewajiban yang ada. Jadi berbeda dengan perusahaan yang masih berjalan normal, pada saat likuidasi, aset yang biasanya dicatat di neraca dengan nilai buku harus direalisasikan, yaitu dijual ke pihak luar. Masalah utamanya adalah nilai realisasi ini hampir selalu lebih kecil dibandingkan nilai bukunya. Misalnya, sebuah perusahaan mencatat gedung senilai 10 juta dolar. Selisih inilah yang menimbulkan kerugian likuidasi. Jadi, ilustrasi kasus ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa angka di laporan keuangan belum tentu sama dengan nilai uang tunai yang bisa diperoleh saat aset dijual. Setelah tahu berapa total aset yang tersedia, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai realisasi keseluruhan, lalu menentukan urutan siapa yang berhak menerima pembayaran terlebih dahulu. Nah, disinilah konsep prioritas klaim berlaku. Pertama, secured creditors atau kreditor terjamin. Mereka ini misalnya bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan gedung, mesin, atau tanah. Karena ada jaminan, mereka pasti didahulukan dan dibayar penuh sesuai nilai jaminannya. Setelah itu, ada unsecured creditors,
yaitu kreditur tanpa jaminan. Contohnya, pemasok barang yang memberikan piutang dagang atau kreditur lain yang tidak memiliki hak atas aset tertentu. Mereka baru menerima pembayaran dari sisa aset setelah kreditur terjamin dipenuhi. Kemudian kalau masih ada dana tersisa, baru giliran pemegang saham preferen. Saham preferen biasanya punya keistimewaan dibanding saham biasa. Salah satunya adalah urutan prioritas dalam pembagian hasil likuidasi. Namun posisi mereka tetap di bawah semua kreditur. Dan terakhir adalah pemegang saham biasa. Mereka ini pemilik utama perusahaan, tapi ironisnya justru berada di posisi paling akhir dalam antrian. Artinya, kalau aset sudah habis dipakai untuk membayar kreditur dan preferen, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, fokus dari ilustrasi kasus ini adalah memperlihatkan bahwa distribusi hasil likuidasi bukan sembarangan, melainkan mengikuti aturan hukum dan prinsip akuntansi yang ketat. Intinya, semakin rendah prioritasnya, semakin besar resiko tidak mendapat pembayaran. Kemudian di slide berikutnya ada hasil distribusi dan analisis. Di slide ini kita masuk ke hasil distribusi dari kasus likuidasi ini. Dari ilustrasi kita bisa lihat bahwa ketika aset dijual, nilainya ternyata lebih rendah daripada nilai tercatat di laporan keuangan. Nah, hal ini langsung menimbulkan kerugian likuidasi. Artinya, total aset yang tersedia untuk dibagi tidak cukup untuk membayar semua pihak secara penuh. Urutan pembayaran pun berjalan sesuai dengan yang tadi kita bahas. Pertama, kreditur terjamin menerima sesuai nilai klaim mereka. Misalnya, kalau bank punya hak atas gedung senilai 5 juta dolar, maka bank itu akan menerima seluruh 5 juta terlebih dahulu sebelum aset lain dibagikan. Jadi, kreditur terjamin ini relatif aman posisinya. Hampir selalu bisa pulih penuh karena punya jaminan khusus. Selanjutnya, masuk ke kreditur tanpa jaminan. Mereka baru dibayar setelah kreditur terjamin selesai. Biasanya jumlah yang bisa mereka terima tidak penuh. Contoh, kalau total klaim mereka 4 juta dolar, bisa jadi hanya 2 juta yang bisa dibayar. Sisanya dianggap hilang. Ini menunjukkan bahwa unsecured creditors menanggung risiko lebih besar daripada secured creditors. Kalau masih ada sisa dana setelah kreditur dilunasi, barulah dialokasikan ke pemegang saham preferen. Tetapi dalam banyak kasus likuidasi, dana yang tersisa sudah sangat sedikit. Akibatnya saham preferen hanya menerima sebagian kecil dari klaimnya, atau bahkan tidak sama sekali. Terakhir, pemegang saham biasa hampir selalu tidak menerima apapun. Kenapa? Karena posisi mereka di urutan paling bawah. Kalau aset sudah habis untuk membayar semua kreditur dan preferen, otomatis tidak ada yang tersisa bagi common shareholders. Analisis dari ilustrasi ini sangat penting. Pertama, ini menunjukkan perbedaan tingkat perlindungan antar pihak. Kreditur terjamin paling aman. Kreditur tanpa jaminan sebagian terlindungi tapi tetap beresiko. Sedangkan pemegang saham adalah pihak yang paling dirugikan.
Kedua, ini menekankan bahwa berinvestasi dalam saham membawa resiko tinggi, karena ketika perusahaan gagal, pemegang saham itu bisa kehilangan seluruh investasinya. Dengan kata lain, ilustrasi likuidasi ini adalah contoh nyata bagaimana hierarki klaim bekerja, serta bagaimana resiko dalam struktur permodalan perusahaan benar-benar terbagi tidak merata. Yang di atas terlindungi, yang di bawah menanggung beban paling besar. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas terkait reorganization. Nah, reorganisasi itu adalah penataan ulang keuangan dan juga operasi perusahaan yang bermasalah agar tetap berjalan, melindungi asetnya, dan juga membayar utang sesuai kesepakatan baru dengan kreditor di bawah pengawasan pengadilan. Nah, intinya di bab 11 itu memberikan kesempatan bagi para perusahaan untuk merekonstruksi daripada langsung dilikuidasi. Yang pertama di sini ada trust or debtor in possession. Nah, dalam chapter 11, manajemen itu biasanya tetap mengendalikan aset sebagai debitur dalam kepemilikan. Nah, wali amanat itu hanya ditunjuk bila ada penipuan, terus kayak salah urus, atau demi kepentingan dari kreditor. Mereka itu mengelola aset, menyusun laporan keuangan, memeriksa klaim kreditor, serta menyiapkan rencana reorganisasi untuk pengadilan. Nah, hal ini itu penting dikarenakan manajemen itu akan lebih memahami bisnisnya sendiri. Lalu di sini ada juga komite representation. Komite kreditor itu melindungi kepentingan kreditor, meninjau transaksi debitur, dan juga menyampaikan keberatan itu ke pengadilan. Nah, komite ini itu ditunjuk oleh wali amanat Amerika Serikat. Biasanya itu beranggotakan 7 kreditor tanpa jaminan terbesar. Kerjasama antar anggota komite itu sangat menentukan proses dari kelancaran reorganisasi itu sendiri. Masih terkait reorganisasi, di sini ada operating under chapter 11. Reorganisasi itu bisa berlangsung cukup lama. Nah, di sini debitur akan tetap mengoperasikan bisnisnya sambil menyusun rencana reorganisasi. Nah, rekening lama itu ditutup dan kemudian akan dibuka rekening baru. Serta perusahaan itu bisa mengajukan kredit baru dengan persetujuan dari pengadilan. Ini menunjukkan perusahaan itu masih punya kesempatan beroperasi sambil restrukturisasi. Yang pertama ada possible benefit. Perusahaan itu bisa memangkas biaya tenaga kerja, menghentikan program pensiun, membatalkan kontrak atau sewa yang merugikan, bunga utang tanpa jaminan berhenti dihitung sejak pengajuan, serta mendapat perlindungan dari tuntutan kreditor dan juga pembayaran yang disesuaikan dengan nilai agunan. Nah, manfaat ini itu akan membantu perusahaan untuk mengurangi beban keuangan dan juga membantu menata ulang struktur utangnya. Kemudian terkait disadvantage of chapter 11 filing. Jadi di chapter 11 itu dapat menurunkan kepercayaan kreditor, pemasok, pelanggan, dan juga karyawan. Banyak keputusan bisnis penting itu harus mendapatkan izin pengadilan. Nah, bila ini tuh bisa memaksa penjualan unit yang menguntungkan dan juga menimbulkan biaya hukum besar meski bisa dipangkas pengadilan. Nah, resiko ini tuh menunjukkan bahwa di chapter 11 ini juga membawa tantangan besar bagi kelangsungan dari bisnis. Selanjutnya, the plan of reorganization. Rencana reorganisasi itu adalah untuk menyelamatkan ataupun menata ulang dari perusahaan. Debitur ini punya hak 120 hari untuk mengajukan rencana. Nah, setelah itu pihak lain itu bisa ikut. Banyak yang pakai prapaket agar cepat dan juga hemat biaya. Contohnya GM 2000 di tahun 2009. Nah, ketentuan umumnya itu yang pertama, identifikasi kelas klaim, tentukan yang rugi atau tidak terganggu. Lalu yang kedua, perlakuan sama untuk setiap kelas dan jelaskan cara pelaksanaannya terkait aset, merger, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisa larang saham tanpa hak suara atau atur pemilihan pejabat. Kemudian yang keempat, bisa mencakup penjualan aset dan juga pembagian dari hasilnya. Nah, yang berikutnya, financial reporting during reorganization.
Yang pertama, efek on the balance sheet. Kewajiban tanpa jaminan atau jaminan kurang sebelum masuk ke chapter 2 itu dicatat sebagai liabilitas subject to compromise secara terpisah di neraca. Klaim baru pasca pengajuan itu dicatat sesuai jumlah yang diizinkan oleh pengadilan. Sedangkan klaim yang tidak dapat diestimasi itu akan diungkapkan di catatan. Kemudian, efek on the income statement and the statement of cash flow. Biaya profesional dan juga biaya reorganisasi itu akan langsung diakui sebagai beban, dan ini dipisahkan dalam laporan laba rugi sebagai reorganization item. Nah, beban bunga itu hanya sebesar yang mungkin dibayar saja. Perbedaan dengan bunga kontra itu diungkapkan. Nah, kemudian arus kas terkait reorganisasi itu juga dipisahkan dari arus kas operasi normal. Kemudian terkait supplementary combined financial statement. ASC 852 itu mewajibkan laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas yang reorganisasi, karena laporan konsolidasi biasa itu tidak cukup. Nah, untuk piutang ataupun utang antar perusahaan itu harus diungkapkan dan juga disesuaikan, serta konsolidasi dapat tidak digunakan bila ada truste yang mengelola perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya ada financial reporting for the emerging company. Nah, pertama di sini ada konsep reorganization value. Nah, ini adalah nilai wajar perusahaan setelah mereka bangkrut, tetapi belum memasukkan liabilitasnya atau kewajibannya. Nah, nilai ini itu dihitung dari proyeksi arus kas masa depan dan hasil penjualan aset yang tidak terpakai. Nah, nilai ini penting karena menentukan berapa banyak kreditor yang akan menerima kembali, serta siapa yang akan mendapat saham di perusahaan baru. Nah, misalnya di dalam kasus Messi, nah perbedaan penentuan nilai organisasi itu bisa sangat mempengaruhi pembagian saham antara kreditor senior dan pemegang obligasi publik. Fresh start reporting. Nah, kalau perusahaan itu memenuhi syarat tertentu, maka itu dianggap sebagai perusahaan baru. Nah, semua saldo laba lama itu akan dihapus, jadi kita akan memulai dari nol. Nah, nilai reorganisasi itu kemudian dialokasikan ke aset yang bisa diidentifikasi. Sisanya dicatat sebagai aset tak berwujud. Kemudian, kewajiban atau liabilitasnya itu dicatat pada nilai kini di tanggal konfirmasi. Untuk laporan keuangan lama itu menjadi laporan pembuka di perusahaan baru dan wajib mengungkapkan penyesuaian aset, penghapusan utang, serta faktor penting yang menentukan nilai reorganisasi. Selanjutnya, kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat dari fresh start. Nah, kalau begitu, mereka tuh tetap melaporkan kewajiban pada nilai kini dan utang yang dihapus dicatat sebagai keuntungan khusus. Tetapi mereka tuh tidak boleh pakai metode quasi reorganization. Laporan keuangan perusahaan baru ini juga tidak bisa langsung dibandingkan dengan laporan perusahaan lama, sehingga perbedaan itu harus dijelaskan dengan jelas dalam catatan laporan. Nah, jadi pada intinya, laporan keuangan setelah reorganisasi itu tergantung apakah perusahaan ini memenuhi kriteria fresh start atau tidak. Kalau memenuhi, itu dianggap sebagai entitas baru, kalau tidak, itu tetap lanjut tapi dengan penyesuaian utang dan juga pengungkapan khusus. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan untuk sumbernya kita memakai dari BABS tahun 2018. Jika ada kesalahan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.